Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan, nama saya Dodi Anggi Ramadan, NPM 1921010146 dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, kelompok KKNDR 214 dengan DPL Bapak Erik Rahman Gumiri MH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas potensi alam dan ekonomi di Desa Watas, yaitu petani sayuran dan pembuatan kue produk lokal khas Lampung. Desa Watas merupakan salah satu desa yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan Balik Bukit, dengan luas wilayah 503,3 hektar persegi. Terdiri dari 6 dusun, disebut juga 6 pemangku. Potensi ekonomi Desa Watas merupakan pembuatan kue produk lokal khas Lampung, yaitu Dua Putri. Rumah produksinya berlokasi di Pemangku Watas Barat RT 1 Desa Watas. Produk lokal khas Lampung ini didirikan oleh Ibu Hermawati pada tahun 1999. Sampai saat ini, rumah produksi Dua Putri memiliki 7 orang karyawan. Produksi khas Lampung ini menghasilkan laba 10-20 juta dalam sebulan. Untuk produksi dalam pembuatan kue ini dilakukan setiap hari, di mana setiap harinya pabrik ini bisa memproduksi 1.500 kue. Untuk harga kue ini berkisar antara Rp3.000 sampai Rp60.000, lalu dijual di toko milik Ibu Hermawati sendiri. Kue ini bisa dijadikan oleh-oleh bagi pengunjung yang sedang berada di Desa Watas. Potensi ini akan semakin berkembang karena banyak peminat terhadap kue ini. Jenis kuenya pun beragam. Keunggulan kuenya adalah kue tat dan cucur khas Lampung. Sedangkan untuk potensi alamnya, masyarakat di Desa Watas bermata pencaharian sebagai petani. Mereka menanam sayuran dan buah-buahan. Sayuran tersebut adalah labu siam, sawi putih, sawi hijau, wortel, terong ungu, dan tomat. Sayuran labu siam bisa ditanam sendiri karena sayuran ini bisa tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi. Tanaman ini bisa tumbuh secara optimal pada tempat beriklim dingin dan lembab seperti pegunungan. Tanah yang sebaiknya dipilih adalah tanah subur, gembur, dengan pH sebesar 5-6 dan memiliki ketersediaan air yang cukup. Umumnya, labu siam dapat dipanen tahap pertama pada usianya yang mencapai 3 hingga 5 bulan setelah penanaman. Kemudian, panen berikutnya dilakukan 1 minggu sekali. Tanaman labu siam biasanya produktif selama 3-4 tahun. Sedangkan sawi putih dan sawi hijau menjadi salah satu sayuran yang masa panennya relatif singkat, yaitu kisaran 21-38 hari. Namun, untuk berbunga, tanaman harus dibiarkan sampai lebih dari 70 hari. Setelah itu baru sawi dipanen, dipisahkan dengan bijinya untuk dijemur sampai kering. Apabila matahari bersinar terik, penjemuran cukup dilakukan 1-2 hari saja. Bila disimpan dengan baik, benih sawi bisa bertahan sampai 3 tahun. Berikutnya wortel. Di Indonesia, wortel banyak ditanam di dataran tinggi pada ketinggian antara 1000 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Tanaman wortel dapat pula ditanam di dataran medium yang ketinggiannya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut.
Sayuran wortel membutuhkan waktu sekitar 4 minggu. Dalam 2 minggu, daun akan mulai keluar dari dalam tanah. Setelah sekitar 4 minggu, daun yang muncul akan bertambah tinggi hingga 5 cm atau lebih. Wortel dapat dipanen setelah berumur 100 hari tergantung varietasnya. Potensi daya hasil wortel varietasnya unggul dapat mencapai antara 20-25 ton per hektar. Panen yang terlambat akan menyebabkan umbi berkayu sehingga tidak disukai konsumen. Berikutnya tomat. Tomat dapat dipanen pertama kali setelah berumur 90 hari sejak pindah tanam. Selanjutnya, panen bisa dilakukan setiap 3-5 hari sekali sehingga buah habis. Hasil dari budidaya tomat bervariasi. Ada yang bisa mencapai 30-40 ton buah tomat per hektar. Hal ini 2 kali lebih banyak dibandingkan petani yang menggunakan benih tomat biasa. Di musim panas, tomat memerlukan banyak air. Kekurangan air dapat membuat daun dan bunga menjadi kering. Sinar matahari penuh berarti 6-8 jam cahaya langsung tanpa penghalang setiap harinya. Selain sayuran, petani juga menanam buah-buahan yaitu jeruk. Biji jeruk termasuk mudah disemaikan, tetapi pohon jeruk yang tumbuh dari bijinya membutuhkan waktu sekitar 7-15 tahun untuk dapat berbuah. Pohon jeruk membutuhkan sinar matahari yang cukup sehingga setidaknya ia berada di bawah sinar matahari selama kurang lebih 5 jam. Dan penyiraman hendaknya rutin dilakukan di pagi dan sore hari. Umum buah yang optimum untuk dipanen adalah sekitar 8 bulan dari saat bunga mekar. Untuk masa panen mencapai 5-6 kali dalam setahun, sehingga keuntungan petani meningkat karena harga yang bagus dan masa panennya yang dapat diatur. Selain digunakan untuk keperluan sehari-hari, masyarakat Desa Watas menjual hasil kebunnya ke pasar. Dari hasil penjualan itulah mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian pemaparan dari saya tentang potensi alam dan ekonomi yang ada di Desa Watas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.